kembali lagi dengan kami. Selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Yang mana di podcast ini kita bakalan membahas tentang masalah-masalah mahasiswa yang ada. Dan sebelumnya perkenalkan nama aku dulu. Di sini aku Dinda Eli Syarianto dalam NRP 500 124 1011 yang akan nemenin kalian nih pada pembahasan di siang hari ini. Dan pastinya nggak sendiri, ada teman-teman aku. Dengan aku, Enzalina Zuhatul Aulia dengan NRP 501241009. Aku Trigia Vanilsa Sumora dan dengan NRP 501241013. Dengan saya Fatimah Dani dengan NRP 50012411015. Dari rumus semua rumus Fibra ini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalian ada yang relate gak dengan klip yang sebelumnya? Pastinya ada dong, banyak nih kayak dosen tanya tapi kalian gak ada yang tanya nih, gitu kan. Nah, di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kedisiplinan dan juga aktif di kelas. Yang mana, apa datang doang cukup gak sih? Atau kita harus juga aktif? Nah, kita gak tahu. Dan kita akan bahas topik tersebut pada siang hari ini. Menurut kamu gimana nih, Angel? Menurut aku, kedisiplinan hadir itu kita harus datang di kelas itu tepat waktu dan sering ikut konsisten di kelas. Kemudian sementara aktif di kelas itu kita ikut terlibat dalam proses belajar seperti tanya jawab, kemudian menjawab soal dosen, kemudian diskusi dan mengasih pendapat. Benar banget. Oke, berarti jadi hadir itu penting, tapi aktif itu juga penting untuk kehidupan suasana kelas gitu ya. Oke, kalau dari kamu nih Fani, ada pengalaman nggak tentang aktif dan disiplin kelas ini? Oh iya bener banget, aku itu pernah ngalamin sendiri. Awal aku masuk kuliah itu aku cuma datang, duduk, diem. Kayak yang mikir, yang penting datang gitu ya kan. Terus kayak lama-lama mikir, lah buat apa kuliah kalau cuma gitu? Ya jadinya aku kayak makin lama itu makin aktif. Terus jadi dosen juga lebih sering notice kita. Jadi kayak kita semakin paham materi gitu. Oke, bener banget nih. Nah, ini ada buktinya kan nih teman-teman. Kalau aktif itu ternyata bisa bikin kita lebih paham nih materi di kelas gitu. Oke, kalau menurut kamu gimana nih Bang tentang aktif atau datang aja cukup? Menurut aku datang doang itu tidak cukup. Jadi dalam kelas itu kita harus juga sering berpendapat dan harus ikut pembicaraan dengan dosen di kelas. Oke, tapi orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang orang yang lebih paham dengan nyimak aja sama nyatet. Ada juga orang yang lebih paham dengan kondisi kelas yang juga interaktif. Tapi kalau menurut kamu nih, Angel, mending kita datang aktif atau kayak gimana aja? Ya kalau menurut aku ya datang sama aktif dua-duanya, karena dengan kita datang kita mendapatkan ilmunya dari dosen, kemudian kita aktif kita dapat poin plus di sana gitu. Kalau menurut kamu nih Fatih, jadi kita kalau hadir ini harus ngapain? Mungkin kalau bagi teman-teman yang masih yang takut untuk berpendapat itu hadir itu cukup, tapi kalau bisa menyimak. Pokoknya jangan sampai melakukan hal yang lain atau malah login game di dalam kelas. Bener aja login game ya di kelas ya. Apalagi kalau ini apa ya, kayak udah duduk di belakang terus ketiduran. Wah, masih parah sih itu. Kayak kita waktu kita di kelas tuh kayak sia-sia nggak sih? Nggak sia-sia, tapi jadi kayak sia-sia gitu kan datang ke kelas kayak udah 2 jam di kelas nggak dapet ilmu apa-apa gitu. Ini nih kalau aku ada pertanyaan nih, gimana nih kalau misalnya ada anak dia tuh jarang masuk kelas, tapi sekali masuk dia tuh langsung tanya dulu ke dosen. Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya mungkin dia punya cara belajar yang berbeda. Mungkin dia lebih suka belajar sendiri dengan media apa, mungkin lewat ruang guru atau apa. Terus kemudian situ kan menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi sekalinya dia masuk kelas dia banyak tanya ke dosennya begitu. Oke, boleh juga make sense. Tapi kalau menurut aku ya teman-teman, kita juga harus tetap hadir di kelas karena kan kita perkuliahan ini, terutama di ITS ya, kita harus ada minimal hadir 60% biar nilai kita masuk juga gitu. Oke, masuk ke segmen selanjutnya yaitu this or that. Di sini aku akan minta teman-teman jawab pertanyaan this or that-nya ya. Oke, dari pertanyaan pertama nih. Hadir tapi diam atau aktif tapi sering telat? Hadir tapi diam. Aku aktif tapi sering telat
Oke, beda nih. Boleh jelasin nggak alasannya dari Kalian Fanny berdua dulu? atau apa? Fanny dulu boleh. Oke. Kalau aku sendiri kayak aktif tapi sentuhan. Kalau hadir tapi diam itu kayak buat apa? Kayak hadir diam duduk diam. Kayak nggak guna. Mending kita datang telat tapi kita aktif. Itu berarti kita sebelum kita ke kelas kita itu udah paham dari materi yang akan dipelajarin buat hari ini gitu. Benar-benar. Kalau dari Andrew sama Fakih nih, kenapa? Mungkin karena saya milih hadir tapi diem. Untuk kita menjadi aktif itu kita harus disiplin, yaitu disiplin dimulai dengan sering masuk kelas. Jadi pas masuk kelas sering, dan kita tuh bakal makin lama-lama bakal nyadar sendiri agar kita bisa menanyakan pertanyaan kita ke dosen. Andrew mau nambahin mungkin alasannya apa? Alasan hadir tapi diem ya, mungkin kalau hadir tapi diem dia tepat waktu, kemudian dia itu lebih prepare gitu. Mungkin diem karena dia lebih ke menangkap apa yang dijelaskan sama dosen. Habis itu di pertemuan selanjutnya mungkin dia bisa aktif bertanya begitu. Benar juga sih, boleh-boleh. Alasannya dua-duanya disiplin sama aktif itu sebenarnya harus seimbang guys. Lalu ini ada duduk depan atau duduk belakang? Duduk depan. Pasti sih. Sama semua ini. Pasti. Alasannya kenapa ada duduk depan? Ya duduk depan tuh ya enak deh kita paham materi itu. Kalau duduk belakang kita pasti bakal ngantuk. Oh benar lah. Iya. Kayak duduk depan tuh biar lihat dosen mulu ya, biar fokus ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, catat manual atau rekam aja? Catat manual. Oke. Kenapa nih? Boleh jelasin nggak? Mungkin dari Angel. Kalau menurut aku kita catat manual apa di foto gitu ya. Ya, perekam gitu, foto video apapun itu. Kalau menurutku mending dicatat manual ya, soalnya kalau kita nyatet sendiri kita paham sendiri apa yang kita tulis. Kalau kita merekam atau menfoto itu kita nggak tahu gitu loh alurnya itu bagaimana jelasnya gitu. Terus kita juga belum tentu paham gitu ya. Dan juga nanti pasti males juga gak sih bacanya di benar. rumah. Pasti nggak bakal dibuka lagi tuh foto. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir yaitu nanya dosen atau nanya ke ChatGPT. Nanya dosen apa? Ini beda-beda Gen Z ya. ini, Gen Z. Gen Z banget nih. Boleh? Ini kenapa sih tak nanya ChatGPT? Bukannya ChatGPT itu asbun ya? Gimana nih? Mungkin dari saya kenapa milih ChatGPT itu mungkin untuk pertama itu kita memang nanya ke dosen, tapi misal kalau kita yang dijelasin dosen itu tidak paham, jadi kan kalau kita nanya lagi jadi tidak enak, jadi bisa dilewatkan ke ChatGPT dan kita serap sendiri yang dijelasin oleh ChatGPT. Intinya ada plus minusnya sih. Kalau kita juga nanya langsung ke dosen itu kayak kita secara langsung bakal paham. Oke, aku mau tanya nih tips and trik nih dari kalian teman-teman mahasiswa. Mungkin yang kita juga mungkin belum 100% aktif dan disiplin, tapi mau tanya nih tips dan trik dari kalian gimana biar kita aktif dan disiplin dalam kelas. Kalau menurut aku tips dari aku itu kita harus bikin jadwal tetap. Jadi kita harus tahu kita bangun jam berapa, kita berangkat ke kampus jam berapa gitu, biar kita lebih disiplin lagi. Aku juga mau kasih tips. Kalau kita kan di TS ya nih, jadi kita itu harus sebelum materi berlangsung, misal besok ya kita ada kelas, terus kita sebelum masuk kelasnya itu kita belajar dulu apa yang akan dipelajari buat besoknya. Nah kita kan di TS ini ada webnya, situsnya ITS itu My ITS ya. Pastinya dosen itu bakal naruh materi di My ITS Classroom. Kita bisa buka terus kita buat pelajarin gitu. Jadi biar besoknya kita tinggal tanya paham, aja. Tanya aja apa yang kurang paham gitu. Kalau dari Fakih? Kalau tips dari aku itu kita bikin set target pribadi, yaitu contohnya misal dalam 1 minggu pekan kuliah kita tuh minimal 1 kali itu bertanya atau enggak menjawab pertanyaan kepapan di dosen. Biar dapat poin gitu ya. Iya. Oke. Kalau lebih juga makin bagus. Bagus banget nih tipsnya nih buat para maba-maba ya. Tapi biasanya tuh ada nih tipe orang yang sering ngantuk, biasanya begadang, terus di kelas pagi dia ngantuk. Nah itu harus duduk di depan aja. Usahain. Kalau duduk di depan nggak mungkin dia tidur.
pasti fokus ke dosen. Oke. Seru banget nih pembahasannya teman-teman, kita yapping tentang bagaimana biar aktif dan disiplin di kelas. Nah, intinya hadir di kelas itu penting, tapi sebagai mahasiswa kita itu juga harus aktif agar menghidupkan suasana kelas dan juga agar pembelajaran yang terjadi lebih interaktif dan lebih terserap nih oleh mahasiswa-mahasiswa di kelas juga. Oke, makasih ya buat teman-teman atas pendapat dan yappingnya hari ini. Mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa nerapin tips and triknya buat minggu depan ataupun di semester selanjutnya biar lebih aktif lagi. Oke, sekian dari kami, kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.